Masih apa? Halo, Tes. Dul, Iya, dengar suara saya? jelas. Oh iya, Dendi kan, Dul? Di kantor. Ah, wis teko. Ikannya jangan lupa ngasih makan. Sudah tadi pas datang tak kasih makan. Wah, lahap dong ikan. Untuk tinggal 4 hari. Lu, udah lengkap dong, Dul, orangnya. Ini 14 sudah. Udah ya, kita mulai saja perkuliahan hari ini terkait dengan kepabianan dan cukai. Untuk hari ini masih membahas tentang pembebasan biaya masuk, tapi yang lanjutan ya kemarin terkait dengan pembebasan yang mutlak itu hanya sebatas ini ya, penjelasan secara singkat, ya numpang lewat aja yang terkait dengan iptek. Ada apa itu, kalau nggak salah ada 17 ya, salah satunya yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, terus ke bencana alam, ANKAM, dan pelintas batas. Kalau nggak salah, pelintas batas kemarin tidak masuk kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nggak masuk itu karena tidak, pelintas batas itu bukan hal yang mutlak gitulah. Itu memang apa namanya, kenapa tidak mutlak pelintas batas? Karena tergantung dari kesepakatan kedua negara, misalkan Indonesia dengan Malaysia, di mana Indonesia kan mempunyai apa ya, perbatasan dengan Malaysia bisa ditempuh lewat darat, kalau nggak salah di daerah Kalimantan Timur itu. Nah itu namanya pelintas batas. Nah, saya akan menyampaikan hari ini terkait dengan eh, pembebasan biaya masuk yang secara mutlak maupun yang tidak mutlak. Nah, pertama kali yang kita sampaikan yaitu buku ilmu pengetahuan. Ini kebalik nih ya, karena bikin soalnya buru-buru baru jadi pengetahuan. Nah, pembebasan bea masuk diberikan atas impor buku-buku yang digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Dasar pertimbangannya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, bahwa di Undang-Undang Dasar 45 itu adalah bukan adalah di bawah di Undang-Undang Dasar 45 itu ada beberapa bagian, yaitu salah satunya yaitu pembukaan ya, pembukaan yang intinya atau disebut dengan preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa sesungguhnya dan lain sebagainya dan seterusnya. Salah satunya adalah bangsa Indonesia mempunyai cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya, bangsa dan negara, yang mana di dalam cita-cita Undang-Undang Dasar 45 itu harus dijalankan sebagai pedoman hidup ya, pedoman hidup dari bangsa Indonesia ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya selingi bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu kalau ditinjau dari segi peraturan atau hukum ketatanegaraan Indonesia khususnya ya, dan hukum tata negara pada umumnya, bahwa undang-undang itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada tingkatan-tingkatannya, yang mana yang paling tertinggi hukum yang berlaku di suatu negara, khususnya di Indonesia, disebut dengan, kalau di Indonesia disebut dengan falsafah bangsa Indonesia. Ya.
atau istilahnya dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia itu apa? Yaitu Pancasila. Sebagai kalau istilah di hukum ketatanegaraan Indonesia itu disebut sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud sumber dari segala sumber hukum itu bukan berarti orang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Katolik, Protestan, terus Hindu, Buddha, dan Konghucu itu bersumber kepada Pancasila, enggak gitu ya. Ya, kalau beragama itu bersumber kepada siapa? Kepada apa? Kepada kitab sucinya masing-masing gitu. Yang mana sumber dari segala sumber hukum di sini khusus untuk eh, keagamaan, ya di Indonesia ini khusus keagamaan mengatur tentang apa ya? Tentang tata cara yang bukan yang terkait dengan ajaran agamanya itu bukan, tapi terkait dengan hubungan antara sesama antar umat beragama itu. Jadi mengenai ibadahnya itu tidak diatur di Pancasila, enggak, tapi diatur di dalam terutama terkait dengan hubungan antar umat beragama. Bagaimana supaya agama yang berbeda-beda yang ada di negara kita ini, yang setelah diakui ada beberapa agama, kalau nggak salah 5 lebih ya, nah itu supaya rukun bagaimana. Dan Pancasila hanya mengatur sebatas kewajiban sebagai warga negara, yang mana kewajiban sebagai warga negara itu harus beragama, ya harus beragama atau harus bertuhan, yaitu kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu diatur di sila pertama itu. Jadi kembali lagi ke tadi hierarki atau tata urutan hukum tata negara. Pertama yaitu yang paling tertinggi adalah Pancasila yang terdiri dari lima dasar, ya. 5 dasar. Kemudian Pancasila itu tidak bisa langsung diterapkan kepada masyarakat. Harus dijabarkan lebih lanjut. Urutan di bawahnya apa? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu ada beberapa pasal, dan yang mana pasal-pasal itu harus dilaksanakan, ya. Yang mana pasal-pasal itu sebagai wujud atau pengejawantahan dari Pancasila itu. Salah satunya tadi di dalam preambul, yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada cita-cita luhur yang mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Nah, untuk pengaturannya dari preambul itu tidak bagaimana cara untuk melaksanakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, caranya supaya gimana masyarakat Indonesia ini bisa cerdas, bisa pintar, ya, bisa mempunyai pengetahuan yang luas. Gimana caranya? Nggak bisa dilaksanakan langsung juga. Maka Undang-Undang Dasar 45 itu perlu dijabarkan lebih lanjut. Di bawah Undang-Undang Dasar 45 apa peraturan diatur lebih lanjutnya? Yaitu undang-undang. Undang-undang macam-macam, ya. Saya ulangi lagi, hierarki yang paling tinggi di hukum ketatanegaraan Indonesia adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana Pancasila sebagai falsafah negara tidak bisa langsung dipraktekkan kepada masyarakat, tapi lebih dijabarkan lebih lanjut, yaitu dengan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 juga begitu, tidak bisa langsung dipraktekkan ke masyarakat, yaitu perlu
penjabaran lebih lanjut lagi, pelaksanaan lebih lanjut lagi, yaitu undang-undang. Undang-undang banyak macamnya. Ada undang-undang perkawinan atau pernikahan, ya. Ada undang-undang perpajakan, ada undang-undang perburuan, ada undang-undang terorisme, ada undang-undang apa ya, undang-undang kantor akuntan publik, ya. Kalau ingin berprofesi, Anda nanti ingin berprofesi sebagai akuntan publik, itu ada undang-undangnya, yaitu undang-undang akuntan publik, undang-undang perpajakan. Nah, yang sedang kita pelajari saat ini yaitu undang-undang kepabeanan. Nah, disitulah salah satu cara mewujudkan mewujudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang dinyatakan di preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Salah satu wujud untuk memfasilitasi mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu diatur di Undang-Undang Kepabeanan. Undang-Undang Kepabeanan terkait apa? Ya, yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu terkait dengan impor buku, di mana buku itu sebagai sumber ilmu pengetahuan, di mana buku-buku itu tidak bisa sepenuhnya dihasilkan di dalam negeri, ya. Mau tidak mau harus mengimpor. Perlu Anda ketahui bahwa banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang bersumber dari buku-buku pengetahuan, yang berisi dari ilmu pengetahuan banyak yang diimpor, kan. Nah, seperti akuntansi keuangan yang kita pelajari, kebanyakan impor, ya kan. Semuanya ilmunya impor, ya kan. Tapi banyak kan diterjemahkan kemudian dimodifikasi oleh para ilmuwan yang ada di Indonesia, gitu. Nah, seperti itu. Maka dari itu, untuk mendukung dari cita-cita luhur yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya itu adanya undang-undang kepabeanan yang mana mengatur adanya pembebasan atas bea masuk dan cukai yang diberlakukan untuk buku ilmu pengetahuan. Nah, itu yang menjadi dasar pertimbangan di Undang-Undang Kepabeanan, membebaskan bea masuk dan cukai maupun pajak-pajak lainnya tidak dikenakan biaya sepeser pun, istilahnya gitu, 0%, gitu. Dan selanjutnya, fasilitas dan objeknya itu bagaimana perlakuannya? Pertama, perlakuan fasilitas diberikan pembebasan, yaitu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, diberikan pembebasan biaya masuk, pembebasan PPN, dan tidak dipungut PPh pasal 22 tanpa perlu surat keterangan bebas pajak. Nah, di sini ini benar-benar mendapat perlakuan yang sangat istimewa. Terbukti dengan apa? Dengan adanya perlakuan yang sangat istimewa. Dengan dalam kurung ini tanpa perlu apa ini? Tanpa perlu mengajukan surat keterangan bebas. Jadi kalau memang benar-benar buku untuk pengetahuan, ilmu pengetahuan, pasti ya harus bebas tanpa mengajukan surat keterangan bebas ke instansi yang terkait, terutama kalau terkait dengan PPN, ya ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu harus mengajukan. Tapi di sini nggak perlu mengajukan, gitu ya. Jadi surat keterangan bebas itu harus diajukan sebagai persyaratan ini, ya, sebagai persyaratan resmi di dalam hal pembebasan pajak maupun bea masuk. Itu harus diajukan, ya, harus diajukan ke
Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya begini. Contohnya terkait dengan Undang-Undang Perpajakan, yaitu pasal 4 ayat 2, terutama yang terkait dengan deposito. Ini contohnya ya, deposito. Deposito itu ada pengecualian bagi bank untuk tidak dikenakan pajak. Istilahnya bebas pajak. Sehingga bank tersebut tidak ada kewajiban untuk memungut PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga yang diberikan kepada nasabah. Contohnya gitu. Nah, perbankan mendapat fasilitas khusus yang mana dibebaskan dari kewajiban untuk mengenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang dibayar PPh pasal 42 atas beban bunga deposito yang dibayarkan kepada nasabahnya. Kalau di dalam sistem withholding tax, ya di dalam dunia perpajakan, itu setiap wajib pajak yang memberikan penghasilan, terutama dalam bentuk bunga atau penghasilan lainnya, itu wajib memotong PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh potong pungut lainnya. Tapi di Undang-Undang Perpajakan, perbankan diberi hak istimewa untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memungut PPh pasal 4 ayat 2 dan juga dibebaskan pengenaan atau pemungutan apabila bank itu sendiri memperoleh bunga dari bank lain atau pihak lain. Namun demikian, perbankan tersebut ya, tetap harus mengajukan SKB. Dalam hal ini harus mengajukan permohonan surat keterangan bebas atas pengenaan atau pemungutan atas penghasilan deposito yang dia terima atau beban bunga deposito atau tabungan yang dia bayarkan kepada nasabah. Tetap harus mengajukan SKB meskipun di dalam Undang-Undang Perpajakan dijamin, diatur, jelas-jelas dibebaskan. Tapi kalau selain impor buku yang terkait dengan ilmu pengetahuan, itu tetap harus mengajukan surat keterangan bebas. Nah, itu disetujui atau tidak oleh kantor pajak. Pada umumnya kalau perbankan mengajukan surat keterangan bebas ya pasti disetujui gitu. Dan juga ada batasan minimalnya. Itu paling enggak itu 2,5 juta atau berapa itu kalau nggak salah bisa bebas dari pengenaan PPh pasal 4 ayat 2. Maka dari itu sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa impor buku ilmu pengetahuan ini benar-benar mendapat perlakuan yang sangat istimewa dan bersifat mutlak. Jadi tidak perlu mengajukan surat keterangan bebas. Kenapa begitu, Pak? Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah diatur yang mana salah pembebasan dari pengenaan biaya masuk, pajak dan lainnya sebagai perwujudan ya, sebagai perwujudan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bangsa. Hal ini sejalan dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana objek yang dibebaskan? Pengertian buku ilmu pengetahuan yang dapat dibebaskan dari biaya masuk adalah buku-buku yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, seperti itu. Jadi kalau buku-bukunya itu tidak bersifat komersil ya, kemudian tidak ada kaitannya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, ya nanti tetap dikenakan ini pajak dan biaya masuk. Nah, seperti itu. Nah, kategori buku-buku yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu apa saja?
Yang pertama yaitu buku ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, di antaranya buku-buku yang semata-mata memiliki muatan ilmu pengetahuan yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi harus direkomendasi ya, untuk kebutuhan kuliah. Nah, buku-buku yang dijadikan sebagai pedoman untuk kuliah, buku wajib, buku tidak wajib, termasuk di situ ya. Kemudian yang kedua, buku pelajaran umum adalah buku-buku pelajaran pokok, penunjang, dan kepustakaan yang dipergunakan mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi yang mendukung kurikulum ya, yang mendukung kurikulum. Yang mana di kurikulum itu kan ada ketentuan tujuan umum dan tujuan khusus istilahnya. Yang harus dicapai itu apa gitu kan. Kemudian buku wajibnya itu apa, buku tidak wajibnya itu apa, itu bisa harus dicantumkan di kurikulum, apalagi di RPS. Nah, di kurikulum nanti kan dibagi-bagi lagi dengan RPS. RPS itu berdasarkan satuan mata kuliah akuntansi, mata kuliah perpajakan. Nah, di situ kan ada buku-buku wajib dan buku-buku tidak wajib ya, seperti itu. Kemudian yang tiga termasuk dalam pengertian buku pelajaran umum adalah buku hiburan, buku roman populer kayak novel-novel itu ya. Kemudian buku sulap, nah itu termasuk ini ya, termasuk apa ya, pengertian buku pelajaran tapi yang bersifat hiburan ya, tidak termasuk dalam pengertian pelajaran umum. Tapi buku sulap itu eh, bisa dikategorikan sebagai apa ya? Dapat dikategorikan untuk dibebaskan dari biaya masuk dan pajak. Kemudian buku promosi suatu usaha, buku komik dan lainnya. Nah, ternyata buku komik itu bisa juga apa ya, dibebaskan karena termasuk komik yang bagus itu mengandung suatu pelajaran. Misalkan komik tentang cerita karakter pewayangan, ada Arjuna, ada Gatot Kaca, ada Sinta. Nah, meskipun sifatnya itu isinya bukan sifatnya, meskipun isinya itu tidak seperti buku pelajaran umum, tapi komik-komik cerita tentang eh, pewayangan itu kan mengandung suatu pelajaran budi pekerti juga ada kan ya. Gimana karakter dari Arjuna, dari Kurawa itu gimana, dari Pandowo itu gimana. Nah, itu meskipun eh, buku itu bukan termasuk pelajaran umum, tapi meskipun mengandung komik seperti cerita, itu kan mengandung ini ya, pembelajaran pekerti moral atau sifat yang bisa ditiru. Oh, itu yang bisa ditiru itu Arjuna, yang tidak bisa ditiru itu Kurawa, yang bisa ditiru itu Pandawa gitu kan. Nah, itu di situ maka dari itu buku-buku meskipun komik, terus buku-buku roman, cerita hiburan atau roman atau novel yang populer itu bisa dibebaskan dari bea masuk. Apalagi yang nomor 4 nih, kitab suci merupakan kitab suci yang digunakan oleh masing-masing agama resmi di Indonesia, kitab suci agama Islam, termasuk tafsir dan terjemahnya baik secara keseluruhan maupun sebagian dan juga juz amma ya. Demikian juga dengan kitab agama Protestan, kemudian kitab suci agama Katolik, kitab suci agama Hindu yang terdiri dari Weda, Smerti, dan Sruti, Upanishad, Hitibhasa, Purnama, kitab suci Buddha juga Tripitaka, dan kitab suci agama lainnya. Nah, itu dibebaskan ya, karena itu sebagai perwujudan dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, supaya bangsa Indonesia ini bertakwa kepada Tuhannya masing-masing sesuai dengan agama yang dipeluknya, sehingga dari Pancasila itu diharapkan terutama di sila pertama
menjadi insan kamil. Insan kamil itu manusia yang sempurna. Sempurna itu dalam arti bukan sempurna seperti Tuhan, tidak ya. Insan kamil di sini manusia yang sempurna yang eh, sifat yang baik di samping mempunyai fisik yang baik. Sempurna dalam hal ini ya dari segi makhluk Tuhan ya. Makhluk Tuhan kan sebagai manusia kan diciptakan eh, bentuknya fisiknya itu kan paling bagus. Coba kita bandingkan dengan makhluk Tuhan yang lain. Kayak buaya gimana bentuknya, mukanya gimana, lonjong, panjang, dan giginya seperti itu, serem kan. Coba kalau muka kita sebagai manusia ya kan, dilihat dari depan juga indah, dilihat dari samping juga indah, dilihat dari belakang juga menarik, dilihat dari atas juga bagus. Nah, itulah yang dinamakan insan kamil. Yang mana Tuhan itu di samping mempunyai fisik yang baik dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, juga harus memiliki moral yang baik juga. Maka dari itu, tidak sebagai masyarakat Indonesia yang diatur dengan falsafah Pancasila harus beragama. Nah, kalau nggak beragama gimana, Pak? Ya nggak boleh. Maka dari itu ada TAP MPRS ya, TAP Majelis Permusatan Rakyat nomor berapa saya lupa. Maka komunis atau aliran yang tidak mengakui Tuhan dilarang untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Itu nggak boleh karena sesuai dengan dasar dan falsafah negara kita sebagai warga negara Indonesia harus beragama. Maka dari itu disebut sebagai insan kamil yang memiliki moral dan fisik yang baik. Seperti itu. Maka dari itu moralnya supaya baik ya gimana? Ya harus beragama gitu. Kalau di zaman saya masuk kuliah itu zamannya Orde Baru yang mana presidennya masih Pak Harto itu kalau masuk kuliah itu harus ditatar P4. P4 itu pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Jadi P1-nya pedoman, P keduanya penghayatan, P keempat pengamalan, P kelima Pancasila. Itu kalau zaman saya dulu. Zaman sekarang nggak ada itu. Maka dari itu jangan nggak maka dari itu anak-anak sekarang saya nggak kaget suruh ngapalin Pancasila aja nggak bisa. Sila ke-1 kadang-kadang dibacakan sila yang kelima, kelima dibacakan sila yang ke-1 dan seterusnya. Nah, seperti itu kalau zaman saya dulu harus ditatar P4 selama 2 minggu kan. Jadi orientasinya itu bukan orientasi kayak sekarang. Kalau sekarang kan baris berbaris, terus bahkan ada yang sampai kekerasan fisik. Kalau zaman saya dulu enggak, ditatar P4. Gitu. P4 terkait dengan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Wah, terutama ditatar mulai dari Pancasila, sila ke-1, sila kedua, ketiga, keempat, terus ditatar terkait dengan isi dari Undang-Undang Dasar 45, terus diajarin tentang hukum ketatanegaraan. Nah, setelah itu, setelah seminggu selesai baru diajari masalah akhlak ya, akhlak terkait yang mana akhlak itu bagi yang agama Islam nanti diajari tentang bagaimana eh, pedoman moral menurut agama Islam itu bagaimana, ajaran Islam itu bagaimana. Kalau yang agama non Islam ya sesuai dengan agamanya masing-masing. Gitu kalau zaman saya dulu. Gitu. Terus setelah selesai itu baru diajarin tentang kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan itu ya yang terkait dengan bagaimana menjadi warga negara yang baik, yang bermoral, Pancasila. Gitu kalau zaman saya dulu. Kalau sekarang sudah nggak ada ya. Terus kata yang berikutnya kategori buku-buku yang mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai lanjutannya 5 pelajaran agama adalah buku-buku untuk keperluan pendidikan dan kepustakaan.
di bidang agama yang dipergunakan pada perguruan tinggi umum dan pendidikan keagamaan ya. Di Indonesia ini kan ada pendidikan agama, ada pendidik khusus agama dan pendidikan umum. Kalau sekarang kan IAIN Institut Agama Islam diganti dengan Universitas Negeri Islam. Kalau dulu kan khusus ya. Sekarang dijadikan umum ya. Umum tapi ada jurusan khusus yang terkait dengan keagamaan. Ada jurusan tarbiyah, jurusan tarbiyah itu jurusan pendidikan agama Islam. Demikian juga di agama lain juga ada gitu. Nah, itu yang disebut dengan pendidikan keagamaan. Kemudian yang keenam, buku ilmu pengetahuan lainnya. Batasan untuk kategori ini cukup terbuka, namun yang ditekankan sini adalah buku-buku yang semata-mata memiliki ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk kepentingan hiburan atau komersil. Nah, seperti itu ya. Jadi buku-buku semata-mata digunakan untuk kepentingan pengetahuan. Tapi kalau buku-buku yang digunakan untuk kepentingan komersil ya tetap dikenakan ya masuk dan pajak. Contohnya buku-buku terkait dengan ini ya, model-model baju, terus model-model wajah dari wanita cantik, terus gimana cara membuat alis yang bagus, cara mengoperasi bibir yang tadinya dower jadi sensual atau gimana itu pasti kena pajak. Buku-buku yang semacam itu pasti kena pajak. Terus mekanismenya gimana? Mekanisme pembebasan orang atau badan. Jadi ada mekanismenya. Orang atau badan yang mengajukan atau sebagai pengimpor itu bagaimana? Ya, perlu Anda ketahui pada prinsipnya setiap mekanisme pembebasan biaya masuk selalu diikuti dengan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan pembebasan dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Untuk pembebasan orang atau badan pengimpor ya, itu ada wajib SKB, ada tidak wajib SKB. Nah, kecuali yang buku tadi, buku ilmu pengetahuan ya, itu tidak wajib SKB, tapi tetap wajib mengajukan pembebasan. Tapi selain buku, di samping mengajukan pembebasan, juga wajib mengajukan SKKB, surat keterangan bebas. Kalau surat keterangan bebas bea masuk, yaitu mengajukannya ke Direktorat Bea Cukai. Kalau terkait dengan SKB atau surat keterangan bebas pajak, itu ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, seperti itu. Nanti jangan sampai salah ya, kalau siapa tahu kalau hal ini keluar di dalam UAS ataupun tugas. Nah, untuk berikutnya, barang kiriman hadiah. Ya. Pembebasan bea masuk dan cukai diberikan atas impor barang kiriman hadiah atau hibah. Nah, ini terkait dengan ini ya, pengiriman hadiah atau hibah itu, kalau khususnya hibah itu biasanya terkait dengan bencana. Nanti kita jelaskan lebih lanjut yang bagaimana yang terkait dengan bencana yang dalam kondisi normal dan tidak normal itu nanti kita jelaskan lebih khusus terkait dengan bencana alam. Nah, di sini terkait dengan kiriman hadiah atau hibah itu tergantung dari situasi atau kondisi. Kondisinya normal atau kondisinya bencana. Ini ada dua ya, kondisi normal atau kondisi bencana. Kalau kondisi normal itu diatur di Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 70 PM 04 2012. Nanti lihat sendiri ya. Terus isinya itu apa? Kemudian PMK kalau kondisi bencana, PMK nomor 69 garing PMK 04 tahun 2012. Nanti lihat sendiri isinya bagaimana. Nah, kemudian skema pembebasan dalam kondisi bencana alam.
Pengertian bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa. Ini ketikanya salah. Peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, di antaranya gempa bumi, gempa bumi, harusnya gempa M nih, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Nah, kayak tsunami ini beberapa tahun yang lalu itu kan terjadi besar-besaran di mana itu di Aceh ya. Nah, sampai ribuan orang itu meninggal dunia. Nah, maka dari itu di dalam di dalam menangani bencana alam ini itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi tergantung dari kondisi penanggulangannya itu bagaimana. Di dalam kondisi penanggulangan bencana alam itu dibagi tiga ya. Menurut Undang-Undang Kepabianan itu dibagi tiga. Yang mana yang pembagian pertama yaitu masa tanggap daruratnya. Kita ambil contoh ya, di saat terjadi bencana tsunami, misalkan terjadinya itu jam 7 pagi. Wah, nah itu terjadi tsunami sampai menghabiskan nyawa dan bangunan yang begitu banyak ya. Nah itu setelah terjadi bencana itu, itulah yang disebut dengan masa tanggap darurat. Nah, itu tahap pertama. Kemudian setelah terjadi bencana misalkan seminggu kemudian sejak terjadinya bencana itu atau 2 minggu kemudian namanya disebut dengan tahap kedua. Tahap kedua itu masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Yaitu merehabilitasi itu merehab ini ya, kondisi kejiwaan dari masyarakat sekitar yang masih hidup ya, yang masih hidup bagaimana direhabilitasi, ya dipulihkan kembali. Yang mana mereka terjadinya bencana itu kan kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, belum lagi pengaruh apa namanya itu dari segi psikologis ya. Nah, itu kan sangat menakutkan kan. Nah, itu direhabilitasi. Kemudian direkonstruksi yaitu sarana dan prasarana umumnya. Tempat ibadahnya juga hancur, rumahnya hancur, terus jalan jembatan juga hancur. Jadi itu direkonstruksi kembali supaya bisa berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Kemudian setelah misalkan setelah 2 minggu atau setelah sebulan, nah itu ya masuk ke tahap ketiga, masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, itu sudah tahap apa ya, sudah tahap pembangunan supaya kembali ke sedia kala. Nah, dari ketiga tahap ini, tahap masa tanggap darurat, masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, kemudian masuk ke tahap ketiga masa rehabilitasi dan rekonstruksi, itu yang menentukan siapa? Itu yang menentukan adalah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. D-nya itu daerah. Jadi kalau secara nasional itu ditentukan oleh BNPB, kalau daerah setingkat provinsi itu BNPD. Nah, itu penanggulangan itu yang mana disebut sebagai Badan untuk Penanggulangan Bencana Nasional, itu yang bersifat nasional. Kalau bersifat yang sifatnya kecil ya ditangani di BNPD, seperti kayak kasus di Cilacap kemarin, di mana itu di Jawa Barat itu ya di Pelabuhan Ratu ya itu cukup ditangani BNPD. Atau kalau misalkan lebih parah lagi bisa sampai ke tingkat provinsi. Kalau tidak terlalu parah ya bisa sebatas kabupaten atau di wali kota. Nah, seperti itu. Nah, untuk ini semua itu untuk
dalam rangka untuk apa? Pembebasan biaya masuk. Nah, barang yang masuk dari luar negeri itu khusus masuk ke pintu masuk di kepabeanan yang disebut dengan entry point ya, yang mana berkas atau dokumennya disebut PIBK, pemberitahuan import barang khusus. P-nya itu pemberitahuan, I-nya itu import, B-nya itu barang itu khusus. Jadi ada form khusus yang mana untuk penanggulangan bencana. Seperti di tsunami dulu, kebetulan saya punya teman ikut di dalam program pemulihan tsunami di Aceh. Nah, kebetulan teman saya waktu itu ngurusi di masalah pengadaan barang terkait dengan pengadaan barang berupa hibah atau bantuan dari luar negeri. Nah, yang mana mereka itu bisa memasukkan barang, yaitu harus mengisi form yang namanya dokumen impor atau form dokumen impor, namanya PIBK, pemberitahuan impor barang khusus. Nah, itu harus diisi di situ. Jangan sampai salah ngisi. Kalau impor biasa nanti kenapa pajak gitu. Jadi harus PIBK, tidak boleh disalah menggunakan form yang lain, form atau dokumen impor yang lain. Nanti tidak mendapat perlakuan khusus sebagaimana mestinya, dan barangnya itu harus masuk ke entry point gitu. Ke pintu masuk namanya entry point. Jadi pemeriksaannya tidak serumit dan tidak ini ya, selama barang yang diimpor selain untuk penanggulangan bencana. Barang apa aja yang penting terkait dengan masalah bencana yang dibutuhkan oleh masyarakat yang kena musibah itu gitu. Kemudian objek pembebasannya pertama yaitu barang-barang berupa logistik, yaitu bisa makanan, minuman, kemudian apa namanya itu obat-obatan ya, terus baju, selimut dan lain sebagainya yang untuk keperluan logistik. Kemudian yang kedua, barang-barang berupa peralatan yang dikelompokkan A. Kelompok kendaraan bermotor, alat berat, dan kelompok barang selain kendaraan bermotor dan atau alat berat. Jadi bisa perahu, ya perahu motor, terus kapal karet ya untuk menolong korban yang terjebak di banjir. Karena itu kan tidak menggunakan mesin ya, berarti itu termasuk selain kendaraan bermotor, ya perahu karet dan lain sebagainya itu. Kemudian yang kelompok kendaraan alat berat kan biasanya digunakan untuk ini ya, untuk membersihkan sisa-sisa puing-puing bangunan yang menutup jalanan, terus menutup saluran air, terus untuk membangun kembali jembatan-jembatan yang sudah terputus ya. Itu perlu alat berat ya, istilahnya kan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya subjek pembebasan. Subjek pembebasan dalam kondisi masa tanggap darurat, bencana, dan masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan biaya masuk adalah satu, badan atau lembaga yang bergerak di bidang ibadah untuk umum, amal sosial, atau kebudayaan. Kemudian yang kedua, pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, itu subjek yang dapat mengajukan pembebasan ya. Kemudian lembaga internasional atau lembaga asing non-pemerintah itu juga boleh. Apabila lembaga asing itu ikut turut serta membantu misalkan tsunami di Aceh contohnya yang tadi, nah, lembaga asing itu bisa mengajukan ini ya, dapat diberlakukan sebagai subjek pembebasan ya, dalam rangka untuk bencana menanggulangi
contohnya tsunami di Aceh itu boleh, termasuk mendapat pembebasan. Subjek pembebasan, ya. Kalau subjek pembebasan sebagai lanjutan ini kriteria yang dimaksud subjek semua kriteria. Sekarang kriterianya subjek pembebasan itu badan atau lembaga lokal yang dapat mengajukan pembebasan biaya masuk dan atau cukai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, badan atau lembaga tersebut merupakan badan hukum yang berkedudukan dalam wilayah NKRI. Kemudian pendirian hukum sebagaimana dimaksudkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akte notaris. Kemudian badan atau lembaga tersebut non-profit. Jadi non-profit ya. Kalau yang asing tadi itu pengecualian ya, yang asing tadi. Yang ini pengecualian. Jadi ini khusus untuk lembaga yang ada di Indonesia. Jadi harus dibuktikan dengan ini, harus dibuktikan terkait dengan domisilinya ya. Domisilinya harus di Indonesia. Jadi nggak boleh ada orang Indonesia mempunyai lembaga apa, tapi domisilinya di luar negeri nggak boleh, harus di Indonesia. Nah, seperti perkuliahan sebelumnya ada pertanyaan dari siapa? Desti kemarin ya, yang pejabat yang ditunjuk itu apakah berdasarkan notaris atau tidak. Nah, kalau kemarin itu kan terkait dengan perwakilan negara asing, itu tidak menggunakan akta notaris, tapi yang ditunjuk itu adalah pejabat yang ada di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Nah, itu yang ditunjuk adalah aparat atau personal yang ada di Kementerian Sekretariat Negara. Jadi tidak memerlukan akta notaris. Tapi kalau di sini lembaga di sini adalah lembaga swasta ya, yang mana pendiriannya harus dibuktikan dengan akta notaris. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini, nah sekarang mekanismenya. Mekanisme pembebasan biaya masuk atas barang hibah ya untuk bencana alam tadi. Yaitu biasa ada yang mengajukan permohonan ya, pembebasan. Permohonan pembebasan itu harus dilampiri dengan apa? Dengan daftar barang yang disahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, atau bisa juga dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau gubernur ya. Itu harus melampirkan ya, yang mengajukan itu harus melampirkan daftar barang. Tapi daftar barang itu sudah disahkan oleh BNPB, BNPD atau gubernur. Terus harus mendapat rekomendasi dari BNPB atau BPBD juga gubernur. Kemudian gift certificate ya, tidak menggunakan visa Indonesia. Gift certificate itu sertifikat dari barang hibah itu ya. Jadi barang hibah itu dari mana? Misalkan dari negara Singapura atau dari negara Singapura itu harus ada sertifikat hibah, sertifikat barang atas hibah itu. Menggunakan visa apa? Ya visa tidak menggunakan visa Indonesia ya, visa dari negara lain. Nah, permohonannya itu menggunakan furus slide ya. Itu terkait dengan ini ya, impor barang yang dengan jaminan biaya masuk. Jadi yang mengajukan ya, pengimpor atau yang mengajukan barang tersebut itu memberi jaminan. Pokoknya tolong barang ini dikeluarkan lebih dahulu dengan jaminan sebesar biaya masuk dan pajak-pajaknya. Jadi melalui permohonan khusus ini juga ya, full root select ya, itu
khusus diatur di kepabeanan yang mana barang itu langsung dikeluarkan ya dari kawasan bea cukai dengan jaminan sebesar biaya masuk dan pajak-pajaknya. Itu diteliti dalam waktu 30 hari. Apakah benar atau tidak peruntukan barang tersebut. Nah, kalau dalam jangka waktu 30 hari setelah dicek itu benar, ya sudah, tidak kena pajak. Dan juga bebas dari biaya masuk. Nah, seperti itu. Tapi kalau setelah waktu 30 hari ternyata si pengimpor itu peruntukannya tidak untuk bencana alam, maka dari itu akan dikenakan biaya masuk dan pajak-pajaknya ditambah sanksi. Kalau nggak salah sanksinya 100% atau berapa, saya lupa, nanti bisa dilihat lagi ya. Nah, permohonan permohonan pembebasan ke bea cukai atau pejabat yang ditunjuk. Nah, ini pejabat yang ditunjuk itu di sini beda dengan lembaga tadi ya. Kalau lembaga tadi itu harus dibuktikan dengan akte notaris. Kalau pejabat yang ditunjuk di sini adalah pejabat, dalam hal ini pejabat yang ada di bea cukai. Misalkan eselon 1 bagian kepabeanan. Nah, itu yang ditunjuk. Jadi tidak perlu menggunakan akte notaris. Karena memang pejabat dari bea cukai, di intern bea cukai. Nah, permohonan pembebasan itu bisa dibagi dua kemungkinan. Yang pertama bisa menolak, kemudian yang kedua bisa menerima. Itu waktunya 14 hari. Bisa dipercepat maksimum 14 hari. Kalau menolak, ini di sini ada kekurangan ya, kurang ininya, kurang penjelasan di sini. Di mana di sini perlu ditambahin ini, apa namanya? Harus disertai dengan alasan atau penjelasan ini di sini. Disertai penjelasan ya, alasan atau penjelasan. Alasan dan penjelasan ditolak itu karena apa? Nah, di situ disertai ditolaknya itu karena apa? Gitu. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, mekanisme atas pembebasan perwakilan dari negara asing ya sama, prosedurnya mirip-mirip ya. Cuma dari segi melampirkan, terus alur permohonannya cuma beda sedikit ya. Nah, itu dalam waktu 14 hari maksimum. Kalau menolak harus disertai alasan dan penjelasannya apa. Kemudian kalau menerima, ya dikasih surat keputusan pembebasan. Kalau di pajak itu surat ketetapan pajak ya, surat ketetapan pajak kurang bayar atau lebih bayar ya kan, atau nihil gitu ya. Itu namanya surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak. Kalau dalam hal ini di sini dari Direktorat Bea dan Cukai. Seperti itu. Nah, sekarang terkait dengan penjelasan kewajiban pabean terhadap barang kiriman hadiah atau hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam berupa kendaraan bermotor dan atau alat berat yang telah mendapatkan keputusan pembebasan bea masuk, dan ini kurang N ya, dan atau cukai, maka penyelesaian kewajiban bayaran dilakukan dengan cara pemindah tanganan, dimusnahkan, diekspor kembali. Nah, ini bukan terkait dengan makanan, bukan terkait dengan baju, obat-obatan, enggak ya. Ini terkait dengan apa? Dengan alat berat, misalkan alat atau dengan kendaraan bermotor. Sebentar ya, ini ada telepon sebentar. Saya berhenti sebentar ya. Halo? Ya, bos. Itu. Ya. Ya, bos.
Halo, Rul? Masih monitor, Rul? Halo? Eh, Halo? Tes? Apa Iya, terputus? Pak. Oh iya, masih monitor ya. Oke, Iya, sorry Pak. ada gangguan sedikit. Jadi begitu ya. Jadi yang dimaksud penyelesaian kewajiban pabeanan ini setelah penanggulan bencana selesai ya dipindah tangankan, dimusnahkan atau diekspor kembali sebagaimana yang saya jelaskan perkuliahan sebelumnya. Kemudian skema pembebasan dalam kondisi normal ya. Tadi itu kondisi yang belum normal istilahnya. Sekarang skema pembebasan dalam kondisi normal. Skema fasilitas pembebasan biaya masuk dan atau cukai atas impor barang, kiriman, hadiah atau hibah diperuntukkan hanya untuk keperluan ibadah umum, amal sosial atau kebudayaan. Fasilitas ini diberikan terhadap lembaga-lembaga nirlaba yang memenuhi syarat. Objek barang yang dibebaskan barang keperluan. Ini salah ketik ini kurang E-nya ini. Barang keperluan ibadah untuk umum, barang keperluan amal dan sosial dan tidak mengandung unsur komersil, barang untuk keperluan kebudayaan. Nah, ini barang-barangnya yang mendapat pembebasan biaya masuk dan atau cukai apabila bencananya itu sudah normal ya. Selain itu ya kena pajak gitu. Selain itu kenapa pajak? Seperti apa tadi itu seperti makanan, terus obat-obatan, misalkan obat-obatan yang apa obat-obatan yang kalau kondisi normal biasanya pada umumnya misalkan impor itu dikenain PPN, kondisi yang tidak bencana dikenain PPN meskipun obat-obatan. Nah, setelah penanggulangan bencana sudah normal, sudah pulih, ya kembali lagi ke semula meskipun impor obat-obatan ya kenapa pajak itu tidak seperti kondisi yang belum normal seperti itu. Kemudian barang untuk keperluan kebudayaan ya. Untuk kebudayaan ya tidak kena pajak ya. Tukar kebudayaan antara Indonesia dengan apa namanya negara lain. Contohnya seperti contoh kemarin itu ya ada barang yang misalkan patung kan Dedes yang bernilai ratusan miliar itu didatangkan ya dikembalikan ke museum Indonesia atau patung Gajah Mada misalkan ternyata patung Gajah Mada itu contohnya misalkan ditemukan di Belanda sana kemudian oleh pemerintah Belanda dikembalikan ke Indonesia maka dari itu proses pengembaliannya itu kan harus melalui prosedur impor kan. Nah, di situ karena itu mempunyai nilai budaya maka patung Gajah Mada, patung Kendedes yang nilainya cukup tinggi tadi tidak dikenakan pajak. Nah, meskipun kondisinya sudah normal dari bencana. Nah, misalkan patung Kendedes itu, patung Gajah Mada itu misalkan ditaruh di Aceh misalkan, mau ditaruh di Museum Aceh, ya, karena Aceh sudah normal, sudah nggak bencana, ya patung itu tetap bebas pajak. Tapi kalau obat-obatan, ya kembali kena PPN, karena di Aceh sudah normal, sudah tidak ada, sudah kembali seperti semula. Nah, kemudian subjek yang dapat menerima pembebasan. Subjeknya itu siapa? Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan biaya masuk dan cukai atas pemasukan bantuan atau hibah sesuai kategori di atas, maka penyaluran bantuan dari luar negeri, luar negeri harus melalui lembaga yang bergerak di bidang ibadah umum, ibadah umum
bantuan dari luar negeri harus melalui lembaga yang bergerak di bidang umum, di bidang ibadah umum, amal sosial atau kebudayaan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Merupakan badan hukum yang berkedudukan dalam wilayah NKRI. Pendirian badan hukum dilakukan sesuai dengan peraturan pendukung perundangan yang dibutuhkan dengan akta notaris. Badan atau lembaga tersebut ya, bersifat non-profit. Nah, ini harus dipenuhi semua ya, 1 sampai 3 itu harus dipenuhi. Jadi kalau bukan badan hukum ya tetap kenapa pajak. Nah, contohnya saya kebetulan apa namanya itu jadi salah satu pengurus di YPM Salman ya. Waktu terjadi bencana COVID-19, nah YPM Salman itu kan memproduksi suatu alat namanya itu ventilator atau apa itu ya untuk membantu penderita akut dari masyarakat yang kena COVID. Nah, itu untuk memperkecil dampak dari sesak napas sehingga dapat menyelamatkan dari kematian kalau nggak salah waktu itu ya. Manfaatnya dari ventilator itu. Nah, dibuat oleh para ahli dari ITB yang bekerjasama dengan YPM Salman. Nah, dari komponen dari ventilator itu ada sebagian kecil yang diimpor. Nah, dari komponen itu, karena ini yang menyelenggarakan adalah YPM Salman, yang mana YPM Salman itu berkedudukan di wilayah NKRI, kebetulan di Bandung. Nah, itu dibebaskan biaya masuknya, pajaknya, dan lain sebagainya dibebaskan. Kebetulan saya bagian keuangan di sana, jadi saya tahu persis waktu membukukannya, pembelian impornya itu tidak ada biaya masuknya 0, kemudian PPN impornya 0, terus PPh pasal 22-nya juga 0. Dan juga pada saat mengimpor itu menggunakan PIBK, pemberitahuan impor barang khusus. Seperti itu. Jadi nggak kena pajak apa-apa. Dan kebetulan YPM Salman itu bergerak di bidang sosial, yang mana tujuannya tidak untuk mencari keuntungan. Nah, sehingga pajak-pajak yang ada di YPM Salman itu baik pajak badannya maupun pajak-pajak khusus yang terkait dengan pengadaan barang yang terkait dengan bencana, nah itu tidak kena pajak. Untuk pajak badannya juga tidak kena pajak apabila ya semua penerimaannya kemudian digunakan kembali untuk kepentingan umum. Ya, saya ulangi lagi, semua penerimaan dari penghasilan dari usahanya, selama penghasilan atau penerimaan yang diterima itu digunakan kembali untuk kepentingan umum, maka maka PPh badannya juga tidak kena pajak. Namun demikian sebaliknya, apabila penerimaan atau usahanya atau amalnya itu digunakan selain untuk kepentingan umum, maka kelebihan atau profitnya itu dikenakan pajak. Maka dari itu, kenapa kok dikenakan pajak? Karena orientasinya sudah bukan non-profit lagi, berarti orientasinya sudah profit karena penerimaan atau bantuan yang dia terima tidak digunakan untuk kepentingan umum lagi. Nah, demikian juga dengan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga seperti itu. Apabila hasil dari penerimaan berupa pembayaran dari mahasiswanya atau siswanya untuk pembayaran iuran pembayaran pokok maupun pembayaran non pokoknya itu apabila tidak digunakan untuk
kepentingan pendidikan itu sendiri, maka profitnya akan kena pajak. Nah, seperti itu. Maka dari subjek yang dapat menerima pembebasan itu harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh badan hukum, ya, seperti itu. Terutama kalau yang kita bahas terkait dengan hibah di sini, maka subjeknya itu yang menerima atas hibah itu harus memenuhi kriteria bagaimana subjek itu dibebaskan dari pengenaan biaya masuk dan juga maupun dibebaskan dari pengenaan pajak. Tergantung subjeknya juga ternyata. Nah, ini sekarang mekanisme pembebasan biaya masuk atas barang hibah kondisi normal. Nah, itu ada mekanismenya juga, ya. Normal itu bagaimana, tidak normal bagaimana yang sampaikan tadi. Bedanya cuma di sini melampirkannya, ya. Di sini yang mengajukan otomatis badan atau lembaga yang saya sebutkan tadi. Itu badan dari ini, ya. Nah, badan ini. Badan di sini ya, badan di sini ya, barang yang keluar. Nah, di sini badannya ya, badan hukum ini ya, yang berhak mengajukan untuk pembebasan. Nah, permohonan pembebasan sebagaimana yang saya sampaikan yang tidak normal tadi dalam kondisi bencana tadi ya diajukan ke direktorat ya juga atau pejabat yang ditunjuk. Itu bisa menerima atau bisa menolak. Itu dalam waktu juga sama maksimum 14 hari. Pada saat mengajukan permohonan itu harus melampirkan daftar jumlah barang dan nilai pabean. Nilai barangnya itu berapa gitu. Berapa miliar nilainya itu. Harus dirinci. Ya, harus dirinci nama barangnya itu apa ya. Jumlah kuantitasnya itu berapa? Apakah dalam kilogram atau dalam jumlah? Kemudian nilainya itu berapa, harga satuannya itu berapa, kemudian total nilainya itu berapa, harus dilampirkan hal tersebut. Kemudian dapat rekomendasi dari instansi terkait, ya. Terus give sertifikat yaitu menggunakan visa Indonesia. Kalau tadi kan pada saat normal menggunakan visa yang bukan Indonesia. Barang lartas ini larta ini kurang S ya, barang lartas bentar ini karena dipisah. Nah, barang lartas wajib didampingi surat rekomendasi dari instansi terkait. Lartas itu larangan terbatas. Saya ulangi lagi, barang lartas itu kepanjangan dari barang larangan terbatas. Yang dimaksud larangan terbatas itu adalah barang-barang yang dibatasi. Masuk ke Indonesia itu dibatasi dan diawasi ketat. Maka disebut dengan lartas, larangan terbatas. Contohnya apa? Contohnya bahan kimia untuk bahan peledak. Nah, itu lartas, itu termasuk lartas, larangan terbatas. Obat-obatan tertentu, ya. Terus narkotika. Narkotika itu sebetulnya itu bisa digunakan untuk obat-obatan. Maka dari itu kalau narkotika itu lartas, larangan terbatas. Nanti pengawasannya sangat ketat. Karena narkotika itu bisa bisa digunakan untuk ini ya, infus atau apa gitu ya. Nah, itu di dalam sebenarnya narkotika itu tidak sepenuhnya dilarang. Pada kenyataannya narkotika atau itu zat-zat tertentunya diperlukan untuk uh, untuk medis kedokteran, terutama yang terkait dengan menghilangkan rasa sakit atau infus. Nah, seperti itu. Bukan infus ya, bius untuk obat bius ya. Maaf, salah. Bukan untuk infus obat bius. Dan juga untuk bahan-bahan infus yang diimpor dari luar negeri itu juga termasuk lartas. Nah, bahan bakunya berupa cairannya itu ada di lawang. Ada di lawang itu. Cairannya berupa air itu, tapi air yang
yang mengandung kadar infus tinggi. Itu ada di lawang. Jadi masih dicampur dengan bahan-bahan tertentu yang harus diimpor. Nah, bahan-bahan tertentu yang dicampur sebagai bahan untuk mencampur menjadi infus yang diimpor itulah termasuk lartas. Larangan terbatas. Kalau dibebaskan tidak masuk kategori lartas, nanti bisa disalahgunakan seperti narkotika tadi untuk ngefly atau untuk kepentingan yang tidak baik seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini barang sekarang kita bahas tentang pelintas batas. Pelintas batas itu terkait dengan seperti yang saya sampaikan tadi, bagi penduduk Malaysia, ya negara penduduk yang ada di wilayah Malaysia menyeberang lewat daratan melalui perbatasan dengan negara Indonesia. Nah, di Kalimantan itu, misalkan penduduk Kalimantan yang dalam hal ini warga negara Malaysia mau menyeberang ke Indonesia, mau berkunjung ke Indonesia, misalkan berkunjung ke orang tuanya yang ada di Indonesia, itu namanya pelintas batas. Nah, di sini bisa disampaikan bahwa barang pelintas batas adalah barang yang dibawa oleh pelintas batas. Sedangkan pelintas batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara, serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas PPLB. Impor dan ekspor barang yang dibawa oleh pelintas batas dilakukan melalui PPLB. Nah, ini pelintas batas itu apabila ada dua negara yang mana dua negara itu perbatasannya bukan dipisahkan dengan laut, enggak, tapi dengan daratan. Jadi ada semacam lintas batas. Kalau dengan misalkan negara Indonesia dengan negara Singapura, penduduk Indonesia ke Singapura, penduduk Indonesia atau orang Indonesia atau warga negara Indonesia mau ke Singapura, itu bukan disebut pelintas batas karena sudah nyebrang lewat lautan. Jadi kalau yang dimaksud dengan pelintas batas ini kita ambil suatu pengertian bahwa dia itu melintasi eh, wilayah perbatasan yang dijaga oleh PPLB tadi, gitu, petugas atau pos pengawas lintas batas. Jadi kalau orang Indonesia yang ada di Kalimantan Timur mau pergi ke Sarawak itu bisa disebut sebagai pelintas batas. Kalau misalkan saya atau kalian ke Singapura bukan sebagai pelintas batas, tapi sebagai pengunjungnya istilahnya. Nah, seperti itu. Terus perlakuan fasilitasnya. Jadi barang yang dibawa, misalkan ada seorang warga Indonesia yang di Kalimantan Timur sana mau menyeberang, membawa barang, membawa barang ke Malaysia dengan izin PPLB tadi. Nah, itu ada perlakuan fasilitasnya atas nilai barang yang dibawa. Meskipun dikategorikan sebagai impor atau ekspor ya istilahnya, kalau dari Indonesia ke Malaysia berarti barang yang dibawanya berarti ekspor, sama dengan ekspor, atau sebaliknya pada saat orang Malaysia ya menyeberangi perbatasan Indonesia, nah itu namanya impor ya, karena dia mengirim barang untuk dijual di Indonesia atau membawa barang untuk diberikan kepada familinya yang ada di Indonesia. Itu dapat dikategorikan sebagai impor barang. Tapi impor barangnya itu dapat mendapat perlakuan atau mendapat fasilitas. Nah, fasilitasnya gimana? Barang yang dibawa oleh pelintas batas bebas pajak dan pemungutan bea masuk sampai dengan
Sampai dengan salah juga. Sampai dengan batas sampai dengan batas tertentu berdasarkan perjanjian bilateral dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi nilainya itu ada yang dibebaskan dan ada yang tidak dibebaskan. Jadi ada batasan-batasan tertentu tergantung perjanjian dari kedua negara itu berapa nilainya. Nah, ini kita ambil contoh Indonesia dengan Papua New Guinea. FOB nilainya itu 300 US dollar per orang dengan jangka waktu 1 bulan, gitu ya. Dalam waktu 1 bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan itu misalkan membawa barang nilainya 600, berarti yang 300 kenapa? Pajak. Misalkan sehari 350, berarti yang 50 kenapa? Pajak. Terus yang meskipun dalam waktu 1 bulan dia membawa di jumlah-jumlah membawa barang cuma nilainya 250 atau 275, ya bebas pajak. Yang penting jangan melebihi 300. Kemudian Indonesia Malaysia itu menggunakan nilai ringgit Malaysia 600 per orang dengan jangka waktu yang sama. Indonesia Filipina juga gitu. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oh, Filipina ini nggak ada nih Filipina. Nggak, soalnya salah ini, nggak usah. Nah, jadi yang ada perbatasan itu Indonesia, Papua, Nugini, Indonesia, Malaysia itu seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti ada tugas ya. Eh, ada tugas, jadi selesainya sampai jam 11, nanti sisanya saya kasih tugas. Kebetulan tugasnya tadi saya mau bikin tugas belum belum selesai, nanti nyusul ya tugasnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Ada pertanyaan kira-kira sampai sini? Halo, masih monitor? Sepertinya cukup, Cukup, Bapak. Pak. Oh, cukup ya. Ya udah, nanti saya kasih tugas. Nanti kira-kira minggu ini kuliah tambahnya hari apa lagi kira-kira? Hari Jumat atau hari Kamis? Mau saya habiskan teori-teorinya dulu ya. Nanti 2 hari sebelum UAS nanti saya kasih apa namanya contoh-contoh perhitungan gitu. Jadi nanti UASnya itu saya bikin model sebagian teori, sebagian hitungan gitu. Kira-kira ada apa namanya pertanyaan? Kalau nggak ada ya sudah, nanti tugasnya ini ya, tugasnya nyusul, nanti dikerjakan, dikumpulkan. Misalkan kita susulannya hari Jumat ya dikumpulkan Jumat, misalkan susulannya hari Kamis ya kita kumpulkan hari Kamis gitu. Kira-kira susulannya kapan? Atau kalau nggak bisa menentukan sekarang silakan dirunding dulu ya. Saya masih punya utang Iya, berapa Pak. kali pertemuan, Desi? Kurang lebih 2 4 ya? sampai 3 deh, Pak. Iya, atau 4. Sekitaran segitu, Pak. Masih banyak banget ya. Iya, Pak. Udah, sementara gitu dulu. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.